ad-dahri dalam bahasa Al-Quran. Kemudian ada namanya al-waktu. Al-waktu kok pekerjaan yang punya batas. Misalnya sholat zuhur dari 12:30 sampai jam 3. Itu al-waktu namanya. Setelah itu ada namanya ajal. Ajal kok batas. Batas dari masa. Misalnya air minum kok pecah, nggak bisa digunakan lah, itu ajal namanya. Atau umur kita berakhir, itu namanya ajal. Kemudian Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, al-asri diartikan juga waktu asar. Waktu asar kok bahasa awaknya waktu yang diperas. Kenapa dikatakan diperas? Karena kalau lah tiba waktu asar, kalau sudah datang waktu asar, nyaris tidak ada pekerjaan yang bisa kita kerjakan lagi. Akan berhadapan kita dengan maghrib. Setelah itu kita akan beristirahat. Sementara makna al-asri yang sebenarnya atau yang lebih baiknya untuk kita pakai adalah masa di mana kita sejak lahir sampai kita meninggal. Itu yang dimaksud oleh Allah dalam Al-Quran ini. Bapak Ibu, ada 2 pesan dari Allah terkait dengan wal asr. Yang pertama, Allah memesankan kepada kita, engkau akan menyesal di waktu asarmu. Betul Pak? Kalau anak-anak kita tanya gini, nak kado menyesal. Tapi kalau kita, itulah banyak sesalan di kita. Contohnya, kok sekolah lawak dulu tentu wak paham agama. Itulah mulai sesalanmu. Di hari itu, tua. Atau mohon maaf, kok jadilah wak japa kok dulu. Tentunya elok nasib mau dia apa tu. Ternyata jadi pegawai. Tapi dek nasib nak jadi japa tu. Jadi banyak sesalan manusia ketika dia sudah di hari itu tua. Tapi masih mending menyesal. Karena dari menyesal itu berharap ada tobat. Nama bayo Pak, tua-tua keladi gua. Makin tua, makin menjadi. Kalau umur segeko lo kita kena ayak pentas organ, itu lah gawat. Atau lah umur segeko lo macik kateremi. Orang lah mulai meninggal, awak baru memulai baru. Satu lo baru ngiang, cincin hijau, permata hijau, ilalah. Akan membayu tu. Alhamdulillah kita yang lah tua diagi oleh hidayah oleh Allah. Namun kita ke surau. Takana de kita ke surau di hari tua ko. Mudah-mudahan nanti husnul khatimah. Kemudian yang kedua, Allah memesankan kepada kita yang paling berharga dari hidup kita adalah waktu. Kalau piti masih hilang, masih bisa dicari. Suami meninggal masih bisa diganti. Istri meninggal masih bisa diganti. Anak meninggal masih bisa diproses dan segala macamnya. Itu bisa diganti. Jadi menangis laun yang ko, menangis seketeknya kalau laki meninggal. Itu kisah nyata. Seketek menangis, tegar dia. Tapi tidak lama kemudian meninggallah istri tetangganya. Mau nangis sengang-nganganya. Sampai ampe-ampehnya Pak. Alalah ibu kok. Laki meninggal tidak berpupuh nangis. Istri tetangga meninggal berpupuh nangis. Rupanya sudah ada janjinya dengan tetangga. Itu kenyataan yang mau sampaikan. Maksudnya itu hal yang biasa saja, bukan hal yang buruk. Kalau selesai urusannya. Yang seorang lah meninggal lakinya, yang seorang lah meninggal istrinya. Kalau ada jodoh, alhamdulillah. Tidak ada masalah. Maksud kami apa? Semua akan berakhir. Dan yang terpenting adalah
kalau masih ada jo umur kita le masih bisa ya kita buat le. Nam bedo ajal kita timbul. Ya Pak, anak ada buat le. Orang bayang pergi mengaji kecubadak jalan ke panti. Meninggalkan sembahyang jadi berani seakan badan tak akan mati. Asam kandis, asam gelugur, ketiga asam siriang-riang. Menangis mayat di pintu kubur, teringat badan tidak sembahyang. Kalau tibu aja di Bangale. Nah, jadi sebelum ajal kita datang, marilah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ingat pesan Allah wal asri ini, bahwa kita akan menyesal di hari tua kita. Tapi jangan larut dalam sesalan, masih ada kesempatan selama nafas masih dikandung badan. Alhamdulillah. Kaum muslimin wal muslimat sidang jamaah tarwih dan witir rahimakumullah. 4 syarat yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat. Kalau 1 saja belum selamat, 2 saja belum, 3 belum juga, harus lengkap keempat-empatnya. Apa itu? Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Di dalam air, sebagaimana air dalam botol ini. Semua kita, seluruhnya berada di dalam kerugian. Lafi, di dalam. Khusrin. Khusrin itu maknanya banyak. Sesat, celaka, rugi. Kemudian khusrin itu aneka macam. Jadi kita kok rugi tidak hanya waktu, tidak hanya rato, tidak hanya umur, kesehatan pun, apa namanya kok, kesempatan pun kita rugi. Illa, kecuali illalladzi na'amanu, orang yang beriman. Apa itu iman Bapak Ibu hadirin yang berbahagia? Iman itu sesuatu yang dibenarkan oleh hati, sesuatu yang didengar dan dibenarkan oleh hati. Bukan akal. Kalau akal terbatas. Akal itu rasional. Dia tidak akan membenarkan sesuatu yang tidak akan masuk akal. Tapi hati akan membenarkan. Apa itu surga, neraka? Itu hati yang membenarkannya. Beriman ibarat mengagumi sesuatu. Beriman ibarat mencintai sesuatu. Bu, kita mencintai sesuatu atau mengagumi sesuatu, ingin pergi ke pulau. Maka lautan dalam ku selami, gunung yang tinggi kan ku daki. Itu imannya. Wak kapai ke pulau tua, ombak gadang kawak lalui, kawak kamandayong sampan. Begitulah perasaan kita dengan yang kita cintai. Lai subhanaka Allah wa. Di tengah kerinduan ada keraguan. Makanya Ibrahim alaihissalam bertanya kepada Allah, duhai Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan makhluk yang mati. Macam-macam aja kok, kata Allah kan pada Ibrahim. Apakah kamu tidak yakin denganku Ibrahim? Kata Allah. Bukan tidak yakin, kata Ibrahim, supaya hatiku tenang. Maka Allah memerintahkan kepada Ibrahim untuk mencincang burung-burung dan meletakkan burung itu di bukit yang satu timur, barat, utara, dan selatan. Jadi letakkan cincangannya. Sekarang panggil, kata Allah pada Ibrahim, burung-burung itu. Maka seketika Ibrahim memanggil burung-burung itu, maka burung itu datang dengan mudah. Hari itu tenanglah Ibrahim alaih. Kalau kita ditanya, Bu, anunya tanang lah. Ambo dek tinggal deket musaji, kadang-kadang 3 kali seminggu tuh. Berita duka, innalillahi
wa inna ilaihi ya sang ida ku ba gigi tulang apa deh ya berakik bana aja saji alun jo tanang le perasaan alun jo yakin dengan Allah itu gawat cukup itu saja nasihat yang tidak bergerak apa itu kematian hampir 3 kali 4 kali seminggu nimbon anu saji susuh wa takui wa kartu wa lo tamanggil beda amal lembaga le itu berimanlah dengan mantap supaya hati kita tenang. Yang kedua, wa'amilus salihat. Apa itu amal? Memberdayakan apa yang kita miliki, potensi yang kita miliki. Itu amal namanya. Bapikir saja Wak, itu sudah beramal. Tapi yang diminta oleh Allah bukan sembarang amal. Amal yang dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saboknya masuk WC saja bapak halu dengan Islam. Batu didahului dengan kaki kiri sunnah Rasulnya, dimulai dengan doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Di dalam WC itu tidak boleh merokok, sunnah Rasul. Kemudian tidak boleh pula berlagu. Beginilah rasanya, anak boleh. Apalagi mengaji tambah dosa. Tutup mulutnya, tidak menghadap timur dan barat, di tempat yang tertutup, tidak di lubang semut, tidak di tempat yang dilalui oleh orang banyak. Tidak di tempat pemberhentian. Itu aturannya supaya dapat ibadah. Itu KWC saja sudah mulai dari KWC sampai lo kita lalu balik sadolahnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amilus solihat. Oleh karena itu di siang hari apa ibadah kita mencari nafkah, kaitkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah ya Tuhanku, aku lemah, aku tak berdaya. Hari ini aku mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan anak istriku. Berkahilah ya Allah, jadikanlah pahala. Jadi palun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Jadi pahalun. Kadang-kadang kita itu yang lupa. Hati kita yang lupa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sampai lupa kita. Ibu-ibu memasak, sallallahu ala Muhammad, masak ya, jadi pahala. Membuai anak, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kau membuai anak, hasare hei, tentu jadi tepu apu deh. Kalalok gitu tuh. Agam kalalok. Anak kelakuan ni. Pakak telino Nah, 2 hal ini baru separuh. Belum selamat, Pak. 2 hal ini. Apalagi watawasau bil haq. Diambil dari kata wasiat, saling menasihati. Kenapa Allah katakan dengan kata saling? Itu menunjukkan bahwasanya masing-masing kita punya kekurangan dan punya kelebihan. Ambo mengetahui sesuatu, ndak ibu mau sampaikan ke bapak ibu, rugi ambo. Kemudian bapak ibu mengetahui sesuatu, ndak ibu sampaikan ibu pun rugi. Jadi saling, satu sama lain itu saling menasihati. Iko menjadi dalil kita kok harus belajar dan mengajar. Minal mahdi ilallah. Dari buayan sampai ke liang lahat. Bu, kalau ada kawan awak ndak sholat,
Lah dinasihati sekali namu ada. Dinasihati sekali lagi namu ada. Pani gue mati lagi le. Iya gitu. Hah? Iya mau itu. Hah? Tentu tidak mau itu, nak. Karena nasihat itu membutuhkan kesabaran. Sabar wa tawassau bil haq wa tawassau bis sabr. Hak apa itu hak? Sesuatu yang mantap dan tidak berubah. Kira-kira apa itu, Bu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu tidak berubah. Tetap tunggal. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan. Jadi kalau kita menasihati seseorang, ingatkan dia dengan keesaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatkan dia dengan Asmaul Husna, ingatkan dia dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran disebut dengan yang hak. Kemudian sabar, apa itu sabar, Bu? Kemampuan akal untuk menolak kehendak nafsu, itu sabar. Karena makna sabar itu menahan. Nah, itu yang seperti kami sebutkan tadi. Lama lewat menasihati orang, itu yang akan dilawan tuh. Jadi seluruh kita membutuhkan kesabaran, bukan wajib, tapi di atas wajib boleh, butuh. Orang kaya butuh kesabaran. Kalau orang kaya tidak sabar, sado kan di Bali ya enggak, pitih lagi. Jadi stop orang kaya belanja hura-hura, arahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang miskin butuh kesabaran. Karena kalau orang miskin tidak sabar, maka segala cara akan dihalalkannya untuk menutupi kemiskinannya. Pemimpin butuh kesabaran. Kalau pemimpin tidak sabar, seketiknya masuk penjara orang ini. Asal tersinggungannya masuk penjara. Tersinggungannya masuk penjara. Dia akan menjadi pemimpin yang zalim. Jadi sebagai kesimpulan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, amalkan 4 ini kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat. Apa yang pertama? Beriman. Mantapkan iman kita. Karena iman itu yazid wa yankus, naik dan turun. Jadi kita harus berusaha keras supaya iman kita mantap. Yang kedua, amilus sholihat. Beramal soleh. Apa amal soleh? Pekerjaan yang positif yang selalu dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, menasihati dengan kebenaran, dengan sifat Allah, dengan Al-Quran, dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat,